Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat? Sehat selalu ya, dan senantiasa bahagia, serta berlimpah rezeki dan berkah dimanapun berada. SLMTTV kembali menemani waktu santai kalian dengan alur cerita pilihan khas SLMTTV. Sudah siapin cemilan? Film kali ini berjudul Janata Garage, mengisahkan seorang ayah yang memiliki seorang anak yang bersekongkol dengan penjahat untuk menghancurkan ayahnya sendiri. Di akhir cerita, ayahnya dihadapkan pada pilihan antara membunuh anak kandungnya atau tidak. Seperti apakah dilema seorang ayah di film ini? Kita akan mengetahuinya sesaat lagi. Sebelum itu, klik dulu tombol like, komen, share, dan subscribe-nya. Kalau sudah, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di sebuah desa di Hyderabad tinggallah seorang bernama Satyam yang bekerja sebagai mekanik di bengkelnya sendiri bernama Janata Garage. Janata Garage sendiri berarti bengkel rakyat. Ia tinggal bersama istrinya yang bernama Fatma dan seorang putranya yang masih kecil bernama Ragava. Satyam beserta keluarganya tinggal dan bekerja di bengkel tersebut. Satyam memiliki seorang adik bernama Siva. Siva yang bekerja di kota tersebut banyak membantu kakaknya dalam menjalankan bengkel yang mereka rintis, sehingga bengkel tersebut maju dan memiliki banyak pelanggan. Kisah film ini dimulai ketika salah satu seorang pelanggan mereka yang bernama Karim menceritakan kisah pilu kematian anak gadisnya yang diperkosa oleh 4 orang. Kemudian mayat anaknya tersebut dibuang dengan keji ke jalanan sehingga terlihat seperti terjadi kecelakaan. Kasus tersebut akhirnya dibawa ke kepolisian. Namun kepala polisi yang juga merupakan teman Siva bernama Chandra Sekar mengatakan bahwa pihaknya tak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada cukup bukti yang dapat memberatkan si pelaku. Ditambah lagi, terduga pelaku juga merupakan orang-orang yang cukup berpengaruh di daerah tersebut. Satyam merasa geram karena hukum tidak bisa diandalkan untuk menegakkan keadilan, sehingga ia memutuskan untuk menghakimi para pelaku dengan caranya sendiri. Satyam beserta rombongan kemudian datang kepada para pelaku dan menghukum mereka dengan kematian. Kemudian sebuah settingan kecelakaan pun dilakukan agar para pelaku mengalami apa yang telah dirasakan oleh korban yang mereka bunuh. Chandra yang mengetahui bahwa Satyam adalah pelaku di balik meninggalnya para pelaku pemerkosaan kemudian mendatangi Satyam dan memintanya agar tidak melakukan hal serupa karena hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Namun kemudian desas-desus pengadilan jalanan yang dilakukan oleh Janata Garage yang dipimpin oleh Satyam terdengar ke seluruh penduduk. Akhirnya, sejak saat itu banyak orang berdatangan untuk meminta bantuan Satyam dan kawan-kawan untuk menolong mereka yang mengalami kesusahan. Satyam pun tak pandang bulu, ia membantu semua orang yang memerlukan bantuannya. Ia melawan penjahat, pejabat, pengusaha, preman, dan pihak-pihak lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah orang-orang yang datang kepadanya. Sepak terjang Satyam pun menjadi viral dan diberitakan di berbagai media. Suatu hari kakak ipar Siva bernama Suresh datang mengajak Siva dan keluarganya untuk ikut bersamanya ke daerah lain yang lebih aman. Namun Siva menolak karena ia ingin tetap menemani Satyam meskipun resikonya besar. Di lain hari, seorang pengusaha bernama Mukesh Prana mendatangi Satyam. Mukesh adalah kakak dari Sadev Prana yang merupakan salah satu korban penegakan keadilan yang dilakukan oleh Satyam bersama tim Janata Garage. Mukesh tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia justru meminta agar Satyam tidak ikut campur dalam urusan bisnisnya. Namun Satyam tentu menolaknya. Ia akan tetap menegakkan keadilan bagi siapapun yang mengalami penindasan. Suatu hari Siva beserta istri dan anaknya yang masih bayi bernama Anan tengah dalam perjalanan menuju kuil. Tiba-tiba mobil mereka dihadang sekelompok penjahat yang kemudian membunuh Siva dan juga istrinya. Anan yang selamat akhirnya diserahkan oleh Satyam kepada Suresh untuk dirawat. Satyam meminta pada Suresh untuk merahasiakan identitas keluarga Anan di Janata Garage. Akhirnya Anan dibesarkan oleh pamannya, Suresh. Ia tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan saat ini sudah berkuliah. Ia adalah mahasiswa yang sangat aktif di kampusnya. Anan sangat menyukai isu-isu lingkungan. Pamannya sangat khawatir akan perkembangan Anan yang memiliki sedikit karakter keras dalam dirinya, sama seperti keluarganya di Janata Garage. Padahal Suresh selalu menjauhkan Anan dari hal-hal yang bersifat kekerasan sejak ia kecil. Suresh memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Puji. Anan dan Puji sangat akrab sampai terlihat seperti sepasang kekasih. Sementara itu di Hyderabad, Satyam kembali berurusan dengan Mahesh Prana yang berencana merelokasi warga di 2 kampung besar yang ada di sana.
Namun hal tersebut ditentang oleh Satyam karena rumah baru untuk warga belum dibangun. Pemerintah yang ada tidak berani menentang Satyam karena ia didukung oleh rakyat. Akhirnya proyek tersebut dibatalkan. Di Mumbai, Anand terus aktif di kegiatan kampanye peduli lingkungan. Ia bahkan memarahi sekelompok wanita yang tengah bermain petasan karena hal tersebut dapat mengakibatkan polusi udara. Di saat itulah dia bertemu dengan Anu, wanita cantik yang bermain petasan. Bukan saat itu saja, Anand juga kembali bertemu dengan Anu di kesempatan yang lain. Seperti saat Anu membeli minuman yang dibungkus dengan plastik yang dilarang penggunaannya karena berakibat merusak lingkungan. Anand memarahi Anu karena itu. Sejak saat itu, Anand dan Anu menjadi lebih dekat dan mulai saling mengenal satu sama lain. Anand yang benar-benar sangat tertarik pada isu lingkungan meminta izin kepada Suresh untuk pergi ke Hyderabad melakukan pertukaran pelajar. Namun Suresh tidak menyetujui hal tersebut dengan alasan kakeknya sedang sakit. Padahal sebenarnya ia hanya takut Anand akan bertemu dengan keluarganya di Janata Garage. Satyam yang terus melakukan penegakan keadilan bagi masyarakat kecil suatu hari ditabrak oleh truk saat sedang mengendarai mobilnya. Hal tersebut dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh sepak terjang Satyam dan Janata Garage. Beruntung Satyam masih dapat terselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Di luar rumah sakit, orang-orang telah berkumpul. Semua warga bersedih atas percobaan pembunuhan yang dialami oleh Satyam. Polisi Chandra pun memperingatkan kepada keluarga Satyam untuk tidak terlalu membebani Satyam. Sementara itu, masalah lain terjadi di Mumbai. Anand yang sangat peduli lingkungan meminta proyek pembangunan di kota tersebut menyediakan ruang terbuka hijau. Namun, hal tersebut tidak diterima oleh kontraktor yang malah mengirim pasukan untuk menghabisi Anand. Namun tak disangka, Anand dengan gagahnya dapat menghajar semua pasukan tersebut seorang diri. Ketua rombongan bahkan lari terbirit-birit akibat ketakutan pada kekuatan yang dimiliki oleh Anand. Anand tak tinggal diam dan mengejar laki-laki tersebut sampai dapat. Lelaki itu pun berlutut memohon ampun kepada Anand. Pihak kampus yang mengetahui kejadian pengeroyokan Anand meminta Suresh untuk menjauhkan Anand terlebih dahulu ke suatu tempat hingga keadaan kondusif. Suresh kemudian mengirim Anand ke Hyderabad untuk melaksanakan penelitian lingkungannya yang sempat tertunda. Satyam yang sudah keluar dari rumah sakit akhirnya tidak lagi membuka layanan bantuan untuk orang-orang. Setiap yang datang ke bengkel diminta pulang karena tempat tersebut kini hanyalah bengkel biasa tempat membenarkan kendaraan yang rusak. Satyam merasa sedih karena tidak dapat membantu warga yang memerlukan bantuannya. Ia harus mengurangi aktivitas karena memang sudah terlalu tua. Ia kemudian meminta anaknya Raghava untuk meneruskan dirinya mengurus bengkel. Namun Raghava menolak karena menurutnya apa yang dilakukan oleh ayahnya selama ini sia-sia. Di lain hari, Raghava datang membawa calon istri dan mertuanya. Raghava meminta agar ia dinikahkan dengan wanita pilihannya itu. Betapa terkejutnya Satya mengetahui bahwa calon besannya adalah Mukesh Prana, orang yang selama ini bermusuhan dengannya. Mukesh hanya memanfaatkan Satyam demi kepentingan bisnisnya saja. Anand kini telah berada di kampus Hyderabad. Ia bertemu dengan teman-temannya di sana dan berbagi informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas yang merusak lingkungan di Hyderabad. Teman-teman Anand tak mampu berbuat apapun. Mereka menceritakan bahwa dulu terdapat sebuah bengkel bernama Janata yang suka membantu masalah orang-orang. Namun belakangan ini Janata sudah tidak pernah lagi muncul membantu orang-orang. Anand kemudian mendatangi lokasi penambangan yang dipimpin oleh Raghava. Anand meminta agar proyek tersebut dihentikan. Namun Raghava malah meminta anak buahnya untuk menghajar Anand, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Anand yang memang memiliki kemampuan bela diri ini dengan gagahnya dapat mengalahkan semua anak buah Raghava hingga Raghava hanya bisa terdiam melihat itu semua. Satyam yang mendengar kejadian itu meminta Anand untuk datang menemuinya di bengkel Janata. Anand mengatakan bahwa ia menghajar anak Satyam karena memang ia salah, dan Satyam pun tidak mempermasalahkan itu. Keesokan harinya, Satyam datang ke kampus menemui Anand. Secara khusus, ia meminta Anand untuk mau bergabung dengan bengkel Janata dan meneruskan perjuangannya. Karena sosok Anand dirasa paling sesuai untuk memimpin bengkel Janata ke depannya. Anand kemudian berpikir keras mengenai tawaran Satyam. Akhirnya, ia memutuskan untuk bergabung dengan bengkel Janata dan memulai kembali aksi Janata Garage membantu sesama.
Aksi mereka dimulai dari orang pertama yang ditolak, yaitu seorang pegawai pemerintah bernama Vikas yang mengaku bahwa istrinya telah diancam karena Vikas tidak menandatangani surat yang berisi kontrak pembangunan sebuah rumah sakit di Hyderabad. Vikas tidak setuju rumah sakit itu dibangun karena terdapat banyak kesalahan dalam perencanaannya. Akhirnya, Anan membantu Vikas. Vikas mendatangi kantornya dan menolak usulan pembangunan rumah sakit dengan tegas. Anan dan pasukannya mengikuti dari belakang. Para antek preman yang ada di sana pun dihajar habis-habisan oleh Anan seorang diri. Ia kemudian mengumumkan bahwa bengkel Janata telah kembali. Di bawah pimpinan Anan, kini bengkel Janata berhasil tampil kembali membela orang-orang lemah yang membutuhkan bantuan. Mulai dari polisi korup, politisi, preman, pengusaha, dan pihak lainnya tidak luput dari penghakiman Anan jika terbukti melakukan kesalahan. Anan sangat percis dengan Satyam ketika masih muda. Chandra kini telah naik pangkat menjadi komisaris polisi. Ia memanggil Anan dan menasihatinya agar tidak lagi melakukan penghakiman kejahatan sendiri karena hal tersebut berbahaya. Dan hal tersebut telah menjadi tugas dari polisi. Namun, Anan tidak percaya bahwa polisi akan benar-benar menyelesaikan masalah yang terjadi. Chandra yang penasaran dengan identitas diri Anan pun meminta anak buahnya untuk menyelidiki Anan. Sementara itu, Satya mendapat kunjungan dari keluarga Suresh. Seketika, Satya menanyakan kabar Siva keponakannya yang dulu diserahkan kepada Suresh untuk diurus. Namun Suresh mengatakan bahwa dirinya telah mengirim Anan untuk melakukan penelitian ke Hyderabad. Saat itulah Anan muncul dan terkejut mengetahui bahwa dirinya adalah keponakan dari Satyam. Dan di sana, untuk pertama kalinya ia melihat foto kedua orang tua kandungnya yang sudah tiada sejak ia masih kecil. Satyam yang mengetahui bahwa Anan adalah keponakannya juga sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang ia pilih untuk meneruskan bengkel Janata adalah keponakannya sendiri. Padahal dulu Satyam telah berjanji untuk tidak akan mengenalkan apapun mengenai Janata kepada keponakannya itu. Semua telah terlanjur. Suresh kemudian meminta Anan untuk kembali ke Mumbai dan menikahi Puji. Karena meneruskan memimpin Janata sangat berbahaya bagi keselamatan dirinya. Anan merasa bingung, harus memilih untuk tetap bertahan memimpin Janata atau pergi dan menjemput cintanya untuk menikahi Puji. Karena keduanya sama pentingnya bagi Anan. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Anan memutuskan untuk tetap memimpin Janata dan merelakan Puji kembali ke Mumbai. Ia merasa bahwa tugas memimpin Janata harus ia emban demi menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Akhirnya Puji kembali ke Mumbai. Hari demi hari baik Puji maupun Anan hanya bersedih meratapi perpisahan mereka. Di lain kesempatan, Anan memperingatkan Raghava dan istrinya agar berhenti pulang larut malam dalam keadaan mabuk-mabukan. Raghava yang tersinggung akhirnya pergi dari rumah bersama istrinya dan mendatangi Mukesh. Di sana, ia beserta Mukesh menyusun rencana untuk menutup Janata. Sementara di waktu lain, Anu datang menemui Anan meminta bantuan. Namun kali ini bukan untuk menghajar preman maupun penjahat, melainkan menjadi pacar pura-pura Anu agar ia bisa mengelak dari perjodohan yang dilakukan ayah Anu kepadanya. Anan yang akhirnya membantu Anu merasa sedikit canggung mengetahui bahwa ayah Anu adalah komisaris polisi Chandra. Keesokan harinya, Mukesh datang menemui Anan, meminta dirinya agar tidak ikut campur dengan urusan Mukesh. Namun jelas bukannya takut, Anan malah mengancam balik Mukesh. Di situ Mukesh sadar bahwa Anan lebih berbahaya daripada Satyam. Mukesh kemudian meminta bantuan pemerintah dan politisi untuk menghentikan Anan dan Janata. Namun para politisi menolak karena hal tersebut sangat berisiko. Rakyat sangat pro terhadap Anan dan kelompok Janata milik Satyam tersebut. Akhirnya Mukesh menemui salah satu pejabat yang mau membantunya dengan syarat ia bisa menang pemilu dan menjadi menteri. Maka ia bisa menghancurkan Janata. Mukesh kemudian berdiskusi dengan Raghava mengenai hal tersebut. Raghava kemudian mengeluarkan ide gila untuk meledakkan bom yang membuat pemerintahan tidak stabil hingga bisa membuat peluang berganti pemerintahan. Rencana gila itu pun dilaksanakan. Beberapa bom diledakkan hingga menimbulkan banyak korban, termasuk kekasih Bose, salah satu anggota tim Janata. Tak lama setelah kejadian itu, Bose pun ditemukan bunuh diri. Chandra kemudian melaporkan kejadian pengeboman ini kepada atasannya. Ia berkata bahwa peristiwa ini bukanlah akibat dari serangan terorisme, karena pola yang dilakukan berbeda. Bomnya pun terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari daerah lokal. Namun bukannya mendapat dukungan, Chandra malah diminta untuk menghentikan penyidikan dan menutup kasus tersebut.
Chandra kemudian mendatangi Anand dan meminta bantuan. Mereka kemudian bekerja sama dan melacak para pelaku yang akan kembali melakukan aksi mereka. Dengan cepat, Anand dapat menemukan para pelaku melalui kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Anand pun dengan sigap langsung menghabisi para pelaku yang akan melancarkan kembali aksi mereka. Anand pun mengetahui bahwa salah satu pelaku adalah pekerja tambang yang pernah ia datangi sebelumnya. Dan kebenaran atas kematian Bose pun terkuak, bahwa sebenarnya Bose tidak mati bunuh diri, melainkan dibunuh oleh komplotan Mukesh dan Raghava karena Bose mengetahui kejahatan mereka. Anand kemudian memberitahu keluarga Satyam bahwa Raghava telah bersekongkol dengan Mukesh dan melakukan kejahatan, sehingga Anand memutuskan untuk membunuh Raghava. Mendengar hal tersebut, istri Satyam yang merupakan ibu kandung Raghava memohon agar anaknya tidak dibunuh. Namun keputusan telah ditetapkan. Fatma tidak mampu berbuat apapun. Bahkan Satyam sendiri telah setuju untuk menghabisi Raghava, anak kandungnya sendiri. Anand kemudian datang ke markas Raghava dan menghajar semua preman di sana. Ia kemudian menghabisi Mukesh dengan sangat kejam. Hingga akhirnya hanya tersisa Raghava yang memohon agar dirinya diampuni oleh Anand. Di saat itu Satyam pun datang dan Raghava sedikit senang karena mengira ayahnya akan memaafkan dirinya. Namun ternyata perkiraan tersebut meleset. Dengan tega Satyam menghabisi anak kandungnya sendiri yang telah banyak berbuat jahat pada banyak orang. Satyam berkata bahwa Janata tidak akan berhenti menghabisi siapapun yang berbuat kejahatan semena-mena, bahkan jika itu adalah anaknya sendiri. Film pun selesai. Nah sahabat, demikianlah kisah Satyam yang akhirnya rela membunuh anaknya sendiri demi menegakkan kebenaran. Agak ngeri ya sahabat. Semoga film ini menjadi pelajaran bagi kita agar tidak mau terlibat dengan yang namanya kejahatan apapun. Damai-damai aja ya sahabat. Terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai akhir. Terus saksikan video SLNTV yang lainnya. Ingat selalu untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi ya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.